Awas Pala itu bubar gitu. Ya banyak banget lah kesan di Awas Pala, terus saya juga momen-momen di Awas Pala yang rasanya setelah kita lulus itu kayak pengen kita ulangin lagi. Mewakili perasaan kita semua yang kangen dengan ruangan ini. Awas Pala ini tetap ada gitu buat entahlah sampai kapan, kalau bisa selamanya. Oke, balik lagi. Kita udah lama gak ketemu nih. Salaman dulu. Berapa tahun kita udah gak ketemu nih? Kurang lebih 3,5 tahun. Lama juga berarti. Ini teman-teman yang belum tahu, ini adalah sekretariat Awas Pala. Ini bersejarah banget buat kita ya. Kita bikin video kayak ini untuk dokumentasi. Juga mengenang perjalanan Awas Pala. Tapi gimana selama di Awas Pala pas SMA nih? Apa pengalaman kira-kira yang paling berkesan dan mungkin menurut lo ini, anjir gue gak bisa ngelupain momen ini? Waktu itu yang kabur bro, masih inget gak? Yang mana nih banyak yang kabur? Anak kelas kita kebagi dua, sebagian kabur ke Guntur, sebagian lagi kabur ke Ciremai. Yang ketahuan botak itu. Emang anjing gitu pak. Jadi kita tuh dulu di Awas Pala ini kan, Awas Pala ini merupakan apa ya, Sispala ya bahasanya kalau anak SMA tuh ya, siswa pecinta alam, yang dimana nah ini adalah ketuanya dan gue jadi wakilnya. Respect apapun. Ya, jadi di Awas Pala ini kita dulu sering kabur karena ajaran kakak kelas kita. Ya enggak, awal mula itu kabur kita itu, angkatan kita itu ke Cikuray. Bener gak yang lu hampir mati katanya? Gimana tuh ceritanya bro? Kok bisa hampir mati sih? Ngerokok dulu ya kayak? Ya, itu ceritanya siapa aja? Orang sendiri, terus sama teman dari Lampung, Torik, terus sama teman dari Jakarta. Siapa sih namanya? Aldi ya. Aldi. Waktu itu kita gimana ya, ngobrol naik gunung dengan persiapan yang sangat tidak matang gitu. Kita cuman bawa tenda double layer sama flysheet, mungkin itu udah cukup ya menurut kita waktu itu. Ternyata gak disangka juga di Cikuray itu badai. Terus kira-kira apa namanya, lu naik gunung emang berapa orang pas waktu itu? Berenam kalau gak salah. Gue denger badannya gede-gede yang naik gunung, ya. Tapi cuma tenda kapasitas 4. Itu gimana itu? Tenda kapasitas 4, badannya gede-gede, diisi 6 orang coba. Itu keadaan badai. Badai masih dari vegetasi antara hutan sama kebun warga. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Cikuray itu gunung, salah satu gunung ya di Garut, bener nggak? Betul. Dan termasuk juga gunung yang ekstrim di Jawa Barat, bener nggak? Untuk pemula itu kira-kira gimana nih pendapat? Bener nggak apa yang gue omongin? Ya toh bang. Wis santai. Ya ngopi dulu ngopi. Tadi gimana pertanyaannya? Si anjing emang orang nggak didengerin. Ya kan tadi lu naik Cikuray kan dengan situasi yang badai, terus tenda kapasitas 4 diisi 6 orang, dan menurut gue itu Cikuray adalah salah satu gunung di Jawa Barat yang punya trek paling ekstrim itu. Itu kira-kira pendapat gimana, bener kan? Sedikit benarnya sebenarnya. Oh berarti yang bener banget tuh gimana sih? Kayaknya orang-orang tuh terlalu berlebihan aja gitu menyimpulkan Cikuray itu kayak lutut kena dada. Itu tidak bro sebenarnya. Yang bener gimana? Yang bener gimana ya, lutut apa deh? Nilem. Nilem aja. Bahasa mana? Tapi kalau menurut gue Cikuray juga, kan gue pertama naik gunung Cikuray ya sama lu berdua kan. Ya termasuk ekstrim lah buat gunung-gunung yang lain. Gue kira gunung-gunung biasa aja gitu. Cuman dengan perjalanan yang 6 jam ya, untuk kelas-kelas pemula lumayan lah buat olahraga gitu. Apalagi atau mungkin sekarang badan gue yang itu pengalaman di Awas Pala. Kalau gua pengalaman di Awas Pala itu yang paling berkesan yang kita muncak hampir seangkatan ya ke Cikuray juga. Jadi
By the way, yang belum tahu ini Ari ini orang Garut, orang kaki Gunung Cikuray. Jadi udah berapa kali ke Cikuray? Kurang lebih 29 kali. 29 kali, bayangin. Gila itu naik gunung apa-ngapain. Iya, jadi kalau misalkan kita naik ke Cikuray pasti singgah dulu di rumah Ari. Dan lagi itu pernah kita naik gunung itu sekitar 14 orang ya. 14 orang itu. 14 orang. Dan kita setiap naik gunung pasti itu BM-an. kita itu kan sekarang posisi Aos Pala itu ada di Panjalu Ciamis. Ya. Ya, jadi kita dari Panjalu hampir mungkin sebulan sekali atau ada kali ya sebulan sekali kita pasti ke Cikuray kalau nggak ke Guntur. Ya. Gue sendiri ke Cikuray udah sekitar 15 kali. 15 kali, padahal gue bukan orang Cikuray aslinya gitu. Guntur gue udah 10 kali. Ngapain aja naik gunung gitu-itu doang. Tapi bukan masalah gunungnya sih menurut gue. Tapi ketika kita naik dengan seseorang yang berbeda, vibes-nya juga berbeda. Ya. Jadi punya kesan tersendiri gitu di setiap gunung gitu. Ya itu tentang gunung di Aos Pala dan masih banyak hal lagi. Dengerin. Ajak main. Kita nokat di sini emang tempatnya angker. Kita syuting ini maghrib anjay benerin. Ya. Ini gila keren nggak? Orang-orang kayak gitu bisa gambar kayak gini bos. Coba. Ya balik lagi gua lagi tuh paling berkesan itu yang kita muncak ber-14 dan nge-BM. Itu menurut gua paling gila sih, maksudnya gua masih kuat-kuatnya gitu. Dan suatu kebanggaan juga buat gue. Sebenarnya buat kebanggaan dibilang bangga nggak sih sebenarnya. Harusnya trek yang Cikuray harusnya normalnya 7-8 jam ya, 7-8 jam. Nah gitu 3,5 jam ke 3 jam kita naik. Jadi cepet banget gitu, maksudnya gue nggak nyangka dengan orang sebanyak itu kita bisa memanage perjalanan sesingkat mungkin, atau lebih tepatnya kita memaksakan Sih kalau waktu itu ya. Jadi kita udah pernah naik gunung ya itu 3 jam, maksudnya dengan orang-orang yang gendut ya. Dan menurut gue keren orang-orang kayak gitu. Ya sebenarnya orang-orang kayak gitu harus dipaksa sih biar bisa menyeimbangkan aja. Ya, lucunya waktu itu kita kan ber-14 orang nih dari Ciamis Garut itu kan lumayan tuh estimasi jalannya, estimasi waktunya. Dan entah kenapa kepikiran aja gitu buat kita bagi 2 kloter buat BM mobilnya. Terus ya, tapi yang nyampe duluan dulu, padahal gue yang berangkat duluan. Itulah indahnya BM, kita nggak tahu siapa yang akan sampai duluan seperti itu. Kayak hidup aja, kita nggak ada yang tahu yang sampai duluan itu siapa gitu. Prosesnya bisa gue duluan atau lu duluan, tapi yang nyampe finishnya tuh bisa bareng-bareng, atau mungkin lu duluan atau gue duluan, seperti itu. Anjing jadi Kangen ya. Mungkin teman-teman nanti mau lihat foto kita ber-14 di puncak Gunung Cikuray. ntar kita ambilin ya fotonya. Ada juga foto waktu rumah saya sendiri dijadiin base camp sementara ya. Itu sampai kita pajang bendera Aos Pala di jendela rumah. Keren sih itu. Itu kacau banget main ngomong-ngomong kayak gitu. Sebenarnya suatu kebanggaan juga, apalagi ketika gue masuk masuk di kampus gitu ya, sebenarnya pengen masuk Mapala kayak gitu. Ketika ditanya punya basic Sispala atau enggak, punya, itu suatu kebanggaan juga. Apalagi mungkin keluaran Aos Pala ini ada yang orang jadi gitu, maksudnya hebat banget. Komunitas atau Sispala yang sekiranya kelihatannya nggak begitu aktif, tapi ada satu orang yang jadi ketum di mana Rik? Ini kakak kelas kita 2 tahun ya di atas, dia jadi ketua umum di Mapala Universitas Negeri Jakarta. Itu Eka Citra ya. Mapalanya Eka Citra. Dia ketum periode 2023 sampai 2024 sampai 2025. Periode tahun ini dia sekarang. Keren maksudnya komunitas yang kita manage seadanya gitu bisa menciptakan orang-orang keluaran yang berkualitas gitu loh, maksudnya. Ya nggak nyangka aja sih, maksudnya ya kitanya udah nggak di sini tapi kita masih berkecimpung di pecinta alam di tingkat atas kita, seperti itu. Dan alhamdulillah juga meskipun organisasi kita ya redup kadang terang juga, kita udah diakui lah di sekitaran Ciamis Raya. Alhamdulillah. Iya. Ini yang belum tahu Aos Pala, kita lupa ngasih tahu Aos Pala itu kepanjangannya apa sih, Bang?
Ya, kalau buat Awaspala itu singkatan ya. Awas itu singkatan dari Agrowisata Saleha. Kalau Pala itu pecinta alam. Dan sebenarnya ini nama ini terbentuk nggak sengaja juga sih sepertinya. Karena pernah kan ini cerita aja ya, maksudnya kakak kelas kita menciptakan nama kayak gini karena ketidaksengajaan. Pertama karena dia lagi naik gunung rame-rame ya. Naiknya ke Cikuray. Naik ke Cikuray juga. Jadi Cikuray itu gunung yang paling berkesan gitu. Naiknya ke Cikuray karena mungkin dahan-dahannya pendek lah ya istilahnya. Jadi frontal lah, tiba-tiba nyebut awas pala. Nah itu dia. Dan kebetulan singkatannya pas, Agrowisata Pencinta Alam. Dan dijadikanlah ide dari permasalahan tersebut jadiin nama kita. Jadi tempat wadah kita berkumpul seperti itu. Untuk Awaspala sendiri tuh udah jalan berapa tahun sih kita? Berarti dari 2019 ya? Iya, 2019 bener gak sih? Mana ya? Nggak ada di sini ya. Iya, dari 2019 Awaspala itu. Yang belum tahu Awaspala itu ini apa? Ntar bisa follow IG-nya di bawah ini nih. Kebetulan gue adminnya. Awaspala itu gue nggak pengen jadiin Sispala lagi, tapi pengen cobalah jadi komunitas. Ya. Kalau di luar kan banyak tuh komunitas seperti kayak sadar lingkungan dan lain sebagainya. Kalau bisa Awaspala itu kita bentuk sebagai wadah komunitas perkumpulan orang-orang yang mencintai alam atau mungkin spesifiknya lagi ke lain hal, entah sadar lingkungan atau mungkin kayak Pandawara Group dan lain sebagainya ya. Jadi pencinta alam juga bukan tentang gunung kan bro, masih banyak lagi. Kita kalau misalkan dibilang pencinta alam cuma naik gunung ya kayak itu terlalu pasaran lah ya istilahnya, terlalu kayak menyudutkan satu hal dengan pencinta alam dengan gunung tuh kayak terlalu sempit gitu. Iya nggak sih, benar nggak sih? Kalau lu sendiri juga kan anak UIN nih, lu anak UIN terusnya masuk Mapala UIN juga kan. Nah kalau di Mapala itu kulturnya gimana sih sama Sispala tuh, sama apa beda kira-kira? Kalau menurut orang sendiri ya di Sispala tuh nggak terlalu di spesifikasi buat fokus di mana dia. Iya. Kayak kebanyakan anak-anak Sispala mungkin kebanyakannya orang salah gitu. Dia lebih fokus di lingkungan hidup, ke acara-acara kayak gabungan, simpatisan kayak gitu. Kalau buat di Mapala, orang sendiri anggota Mapala UIN Bandung ya, kalau bisa disebut Mapaka Bandung gitu. Ya. Kalau di sana kita punya 4 divisi. Yang pertama ada divisi gunung hutan, kedua ada divisi olahraga arus deras, ketiga ada divisi susur goa, lalu yang terakhir ada divisi panjat tebing atau biasa disebut rock climbing. Gitu. Oh, jadi banyak sebenarnya divisinya. Sebenarnya pas kita nih kan hitungannya perintis juga masih di Awaspala ya. Ya kita buat divisinya sendiri, ada ART sendiri, jadinya kita guys. Ini mejanya kadang lihat pakai begini papan, emang ya Allah. Sorry ya. Nah, ngomongin soal perintis, sebenarnya jadi perintis suatu komunitas atau organisasi juga terbilang susah juga ya kalau dipikir-pikir ya, karena kita harus tahu arah dan tujuan suatu organisasi itu. Jadi sempat kita mikirin, tapi karena kita semangatnya di kelas 3 pada waktu itu jadi keburu lulus, jadi sampai sekarang pun ada RT yang belum kebuat, jadi keburu lulus. Dan setelah kita lulus tidak ada lagi yang meneruskan. Begitulah namanya hidup lah, ada satu hal permasalahan lah ya pada waktu itu. Ya banyak banget lah kesan di Awaspala, terus saya juga momen-momen di Awaspala yang rasanya setelah kita lulus itu kayak pengen kita ulangin lagi. Emang kayak fase kehidupan tuh kayak gitu nggak sih, kayak kita udah dewasa belum sih anjir? Ya kita udah istilah udah lulus lah atau udah tua, kita pengen seperti anak-anak lagi ya kayak gitulah. Jadi kita bikin video ini buat kangen-kangenan aja buat sahabat-sahabat online kita, loh anggota-anggota Awaspala di luar sana yang tidak bisa kesini. Jadi ini dokumentasi aja, betul nggak? Ya, izin ya buat teman-teman semua. Ya, kita mewakili perasaan kita semua.
yang kangen dengan ruangan ini. Kangen banget kalau dibilang kangen tuh gimana ya, sebenarnya pengen gitu kita bertemu, melepas rindu ya, bicara-bicara yang membuat candu lah, cuman kan karena memang waktu serta kesibukan masing-masing jadi nggak bisa berkumpul gitu. Mungkin konten ini bisa menghibur kalian juga, buat teman-teman online kita kangen Awas Pala nih ya, lihatlah ini gitu. Ini konten sebenarnya khusus buat Awas Pala sih sebenarnya. Ya gitulah. Ada lagi nggak Apa ya, kira-kira kalau buat lu sendiri apa yang gak bisa dilupain dari Awas Pala ini? Apa ya kenangan yang kayak bener-bener inget di otak? ya, selain naik gunung sih sebenarnya ini tempat, kalau misalkan itu tempat pelarian sih sebenarnya, yang bikin momen-momen kita lagi capek, terus ya capek belajar, capek apa, karena kan kita jauh dari orang tua juga ya. Ya itu momen Awas Pala ini pelarian lah dari rasa capek dan letih gua saat belajar gitu. Jadi ya momen kebersamaan itu, kayak misalkan dulu kita sering masak martabak di sini. Ya. Itu Kita sering bikin martabak mini-mini loh. enggak. Ini kompornya saksi bisu kita bikin martabak, sekarang udah jadi asbak. Martabak jadi asbak. Itulah, tapi gue nggak pengen sih kalau Awas Pala itu bubar gitu loh. Jadi harapan lu sendiri buat Awas Pala ini ke depannya kayak gimana? Tadi gue punya rencana untuk kita buat komunitas yang lebih serius lah istilahnya. Jadi ya buat kita bersama juga untuk menerapkan ilmu kita di masyarakat seperti itu. Apalagi teman-teman kita juga ada yang masuk Mapala, kita gabung lagi komunitasnya, kita bentuk relasi di Awas Pala ini. Jadi berbagai macam, bukan cuma anggota Awas Pala. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ikut Awas Pala bisa juga sebenarnya gitu. Jadi apa? Awas Pala ini juga kayak buat wadah buat beberapa alumni sekolah kita buat kayak mempraktikkan Tridharma perguruan tinggi. Betul. Apa ya sih Kang Tridharma perguruan tinggi teh? Tridharma pendidikan pertama, Pendidikan pengajaran. ya. Itu ya. Terus ya itu kedua penelitian. Betul nggak? Pengembangan. Penelitian dan Oke. pengembangan. Yang ketiga itu yang paling penting. Ya, pengabdian kepada masyarakat. Betul. Betul. Nah, lu sendiri nih harapan buat Awas Pala ke depannya, lu pengen Awas Pala itu seperti apa sih dalam bayangan lu? Buat orang pengen Awas Pala ini tetap ada gitu. Buat entahlah sampai kapan, kalau bisa selamanya aja gitu. Terus mudah-mudahan semua anggota Awas Pala kita ini bisa bisa membantu buat ini memajukan organisasi tercinta kita ini. Betul sekali. Wadah kita buat Kita mengembangkan diri. Betul. Gue tuh pengen kita reunian gitu lah, kita berkumpul lagi bareng-bareng. Mungkin kita kalau di Jakarta sering lah ya kumpul-kumpul gitu lah. Cuman kita pengen kita ngumpul bareng-bareng sini, atau mungkin kita muncak atau naik gunung. Sebenarnya kemarin juga gue udah bikin postingan di Awas Pala. Yang Lawu itu ya, orang lihat itu. Lawu. Mungkin video ini akan diupload setelah gue naik ke Lawu. Kok bisa, harus cepet-cepet lah. Ya, jangan dong. Besok BTW besok gue pengen ke Lawu aja. Dan orang ini tidak bisa. Iya, karena tadi Saya kesibukannya. Saya udah sibuk kuliah, minggu depan udah masuk TS guys. Kalau dia emang pengangguran, dia emang. Ya seperti itulah, mungkin banyak harapan juga dari teman-teman di luar sana untuk Awas Pala ini ke depannya seperti apa. Ya kita berjalan bareng-bareng aja, kita aktivis, tidak aktif grup lah anjing. Orang Yang aktif cuma lihat grup doang. sabar. Hei kamu yang cuma ngeliat doang, ngerit doang, sadar diri anjing. Maksudnya mungkin menurut gua ada beberapa orang seperti gua dan mungkin lo yang pengen Awas Pala maju, atau juga ya udah bodo amat dengan kehidupannya karena punya kesibukan dan lain sebagainya. Nah setidaknya komunikasi itu harus berjalan intens lah ya istilahnya, Terus menerus biar silaturahmi kita tidak terputus. Anjis. Awas Pala itu anggotanya dari mana aja sih? Nah itu dia sebenarnya yang membuat kita susah untuk berkumpul itu karena anggotanya jauh-jauh. Ya. Itu dia sebenarnya.
Tapi ya menurut gue ya kalau misalkan gue berharap kita semua sukses sih sebenarnya. Sukses dengan kehidupan kita masing-masing, dengan tujuan kita masing-masing, sehingga ketika nanti kita berkumpul kembali tidak perlu memikirkan uang, karena problem sekarang adalah uang. Memang uang tidak bisa membeli segalanya, Tapi segalanya harus perlu pakai uang. Iya, jadi harapan gue ya kita sukses bareng-bareng. Setelah ini kita bisa berkumpul. Tapi BTW ya, tadi gue menjawab pertanyaan dari Ari, Auspala itu anggotanya dari mana aja? Ya ada dari Batam, ada dari Tanjung Pinang, Lampung, Lampung, Jakarta juga ada, Jakarta, Sulawesi. Sulawesi ada juga dari sini. Jadi emang sekolah kita tuh boarding school gitu, jadi dari mana-mana berkumpul. Jadinya ya itu, mungkin yang bisa berkumpul ini hanya orang-orang terdekat aja gitu loh, maksudnya yang di Jabodetabek atau di Bandung. Nah, itu dia. Tapi kita sering juga kalau masalah Ya, kita sering bikin forum-forum di luar, forum santai. bahas tentang ya kedepannya seperti apa, seperti itu, bersama ya mungkin orang-orang yang berpengalaman lah di bidangnya seperti itu. Dan kalau mau tahu, ini video pertama kita dari Auspala berdiri. Kita emang kangen kali ya, udah lulus 3 tahun dari sekolah ini. Kita balik, mudah-mudahan kebetulan sekarang ada kesempatan buat kita. Iya, kita nggak mau Bincang-bincang santai. menyanyiakan momen berharga ini lah. Setidaknya kita memberikan satu kenang-kenangan untuk teman-teman kita di sana, bahwasanya ya Auspala ini masih ada loh gitu. Kalau mau tahu, Auspala itu udah anggota kita udah kemana aja sih gunung-gunung? Kalau masalah gunung tuh udah pasti banyak banget ya, apalagi ya kita kan angkatan 4 ya. Ya di tempat. Angkatan 1 mungkin ke Semeru udah sebelum Ya. apa namanya, sebelum Covid. erupsi juga. Iya, Karena erupsi tutup sampai sekarang. Ya kan Pulau Jawa udah semua. Kayak yang belum naik pertama tuh sama Aldi, dia udah Rinjani juga. Iya. Maksudnya seluruh Indonesia kayak udah deh. Kemarin si Anjing juga tuh ada angkatan pertama namanya Ilman Nafian. Kenapa dia kenapa? Gua ajak ke lau motoran kan, set, ayolah motoran ke lau, gua gituin. Apaan cuman ke lau, ayo cepet. Gua kalau misalkan lu mau naik gunung sama gua, lu ke Latimojong sama gua, nanggung ke lau doang mah. Ngeri, Naik ngeri. motor, kata gua anjing motoran ke Latimojong anjir. Budget masih mahasiswa semester 6 dari mana? Dipikir emak gua kaya. Ya itulah, banyak lah kalau misalkan mengenai gunung. Juga ada teman kita satu Siapa tuh? yang dia sekarang aktif diving. Tuh. Keren banget orang. Banget. Itu yang naik gunung sama gua waktu kita ke Cikuray Ramea. Itu ada Fatih Yunus Alim nih fotonya nih. Aja. Dia sekarang apa ya? Dia kuliah di Politeknik Negeri Lampung. Terus ambil jurusannya perikanan. Makanya dia fokus di diving. Betul. Fokus diving. Jadi keren lah, maksudnya punya keberlanjutan, Ya. keberlanjutan ada ya, walaupun Auspala nggak belajar diving, tidak ketertarikan terhadap alam gitu, kita melestarikan alam. Dan dia juga sering menanam terumbu karang seperti itu. Jadi ya alhamdulillah selama di Auspala ini banyak lah yang melanjutkan perjalanan untuk, walaupun di tempat yang lain dan wadah yang lain, walaupun ya emang sebenarnya nggak harus sama. Dipegang sama dia. nggak harus sama sih sebenarnya ya, wadahnya boleh berbeda, cuman tujuan dan visi misinya harus tetap seiring dengan hidupnya seperti itu. Orang sendiri pun orang fokus di tebing ya. Orang fokus di ketinggian gitu. Orang fokus di rock climbing, atau biasa dikenal di Indonesia tuh kayak panjat tebing. Tebing-tebing yang udah orang panjat sendiri ada kayak tebing Citatah 125, tebing 90, terus ada Lembakra di Malang. Alhamdulillah sih, orang banyak belajar dari Auspala juga, mungkin banyak belajar dari organisasi orang sendiri di Mahapeka. Walaupun sebenarnya nggak belajar ya, sebenarnya yang membuat kita berlanjut itu karena ketidakpuasan akan ilmu yang kita dapatkan. Jangan pernah puas dengan apa yang udah kita dapatkan, harus terus ada pencapaian-pencapaian lain seperti itu kalau menurut gua. Dan yang awalnya juga harus ada ketertarikan sih sebenarnya. Betul. Kalau misalkan udah nggak ada ketertarikan terhadap alam, mau dipaksa sebagaimanapun orang
mau dipaksa buat naik gunung atau mungkin diving dan lain sebagainya, kalau nggak ada tertarik dan hal yang seperti itu, nggak mungkin bisa juga sih seperti itu menurut gua. Ya itulah cerita-cerita kita. Keren banget sih sebenarnya. Gila. Oi, jatuh lagi. Ini lem yang nggak kuat atau emang ada penghuni? Udah biar gua aja. Ya, kalau mau tahu tuh, sekretariat kita tuh ada di gedung asrama SMA Wisata di lantai 3. Oh, sana bro. Udah, cabut aja. Jatuh lagi ntar. Simpan aja di sini. Lempar, nggak boleh ya kayak gini. Kita simpan baik-baik. Nah, kayak gini. Ya, maaf bang. Iya. Untuk lu sendiri dulu di awal sekolah jadi apa? Kalau orang kan jadi ketua umum nih. Oh, orang lupa ternyata dia wakil orang ya. Ternyata orang melupakan semudah itu, sedangkan gue melupakan tuh begitu sulit anjir. Kacau. Aduh anjing. Kalau pas masih jaya-jayanya kita aktif di kayak bukan latihan sih, main-main kayak di situ Lengkong. Oh iya, belum tahu sekretariat kita dekat situ Lengkong Panjalu, banyak yang bersiap dan tawa. Ya, umroh. Sini bisa umroh guys. Boleh. Ya gitulah. Kalau mau lihat kegiatan kita waktu kayak ada, nanti kita lihat foto di sini ya. Foto. Kita rame-rame kita. Dah. Terus buat ketua umum sendiri itu yang angkatan pertama siapa sih? Ocha dia. Ocha iya. Ya, Ocha dia yang sekarang jadi ketua umum di UNJ. Eka Citra UNJ. Betul. Dan ketua yang kedua itu ada yang namanya, lu tahu nggak siapa? Siapa? Tahu nggak sih siapa nih orang paling ganteng waktu ini abang gua, orang paling baik nih. Ada namanya Setio Nugroho. Baik banget dia orang, sumpah. Cuman ya kayak gitulah, sibuk dia sekarang nih. Kita lagi syuting ini juga, dia lagi ke Gunung Gede dia sekarang. Oh, dia lagi gede sekarang. Dia lagi gede. Ya masih punya ketertarikan akan keindahannya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya first impression lo ketika mendaki gunung itu akan menentukan langkah selanjutnya lo mendaki atau enggak gitu. Ada traumatik atau lu suka akan gunung. Nah, itu bener gak? Bener. Kayak orang pernah nih naik gunung jauh-jauh ke Jawa Tengah. Mana? Dengan budget yang minim. Bener-bener minim, itu bener-bener pas-pasan. Orang cuma bawa duit 600.000 ya. Jalan tuh kita ngeteng bis sampai di Wonosobo. Terus langsung ke Terminal Mendolo. Naiklah kita ke Gunung Sumbi. Alhamdulillah lancar. Besoknya karena ego anak muda itu biasa, kayak gak ada kepuasan ya. Padahal itu duit orang udah bener-bener nipis itu sama anak-anak. Tapi kita tetap maksain ke Sindoro. Dan sampai pada akhirnya nyesel itu, aduh capek banget ini, kayaknya fisik udah habis di Sumbi, kita maksain ke Sindoro. Sampai pernah kepikiran, udahlah orang nggak mau kayak gini-gini lagi. Oh iya, kayak kapok gitu. Tapi entah kenapa pas udah pulang ke tempat kampung halaman, kayak kepikiran, aduh kangen ya kayak gitu-gitu lagi. Dan seterusnya kayak gitu sampai sekarang. Sama gue juga, kayak kemarin contoh gue ke gunung, walaupun gunung pendek gitu ya, tapi perjalanan motorannya jauh ke Wonosobo juga, ke perahu cuma juga. Kemarin juga gitu sama temen gue motoran dari Depok bro, gila berapa belas jam. Ya mungkin deket lah ya istilahnya, cuman bagi gue yang nggak suka jalan jauh, kayak capek banget di jalan. Dan setelah pulang nggak mau lagi motoran ke Jogja, nggak mau motoran ke Wonosobo. Dan akhirnya besok gue ke Lau motoran lagi bro. Itulah udah ada momen-momen tertentu kita kayak kangen aja walaupun emang capek. Cuman ada suatu momen yang membuat kita rindu akan suatu hal, itu dia. Emang ya namanya perasaan manusia pasti kayak gitu nggak sih? Itu. Begitulah cerita-cerita kami yang bisa disebut perintis dari Awas Parah ini. Banyak perjuangan juga. Perjuangannya. Ya momen-momen yang tak akan bisa terlupakan lah. Walaupun seiring berjalannya dengan waktu, tapi tetap aja akan selalu ada rindu.
Anjir. Apalagi ya, mungkin buat teman-teman Auspala, mudah-mudahan ini bisa jadi obat rindu kalian terhadap ruangan ini. Ya mungkin itu aja. Ada nggak pesan-pesan terakhir lu nih buat Auspala? Itu orang ya, mudah-mudahan organisasi kita ini kedepannya lebih maju, lebih apalagi ya, pokoknya yang terbaik lah buat organisasi ini gitu. Kita berjuang bareng-bareng intinya. Nah, itu. Ya dari gue juga ya, harapan gue juga sama, kita bisa berkumpul lagi bersama-sama melepas rindu. Ya kita berbincang-bincang yang hangat, walaupun misalkan dengan orang yang sama tapi mungkin momennya berbeda, tapi setidaknya kebersamaannya itu yang harus kita cari. Jadi ya gue pengen sih kita berkumpul lagi bareng-bareng semua anggota Auspala, kita reunian lah. Amin, gitu. Mudah-mudahan ya. Ya mungkin itu aja video dari kita. Semoga bisa melepas rindu, melepas kangen Auspala dari video ini. Jadi ya mungkin jangan lupa buat teman-teman like, comment, subscribe. Oke. Mungkin ditambahin di akhir-akhirnya kita tambahin foto-foto kenangan kita ya. Oke, di akhir aja kita jadikan lampiran. Oke, siap. Ya, itu aja. Gua Akmal Syihabuddin. Orang Ari Ahmad. Kita berdua pamit. Bye bye. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still.